Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan berkenan mengizinkan kita untuk kembali berbakti kepadanya. Dalam kebaktian hari ini ada sakramen baptisan. Kita bersyukur Tuhan membawa jiwa-jiwa kepadanya untuk bersama kita ada dalam persekutuan orang kudus. Kita akan mulai kebaktian kita hari ini. Mari kita berdoa dalam hati, menyerahkan diri, dan panjang kebaktian Tuhan pimpin kita. Kita juga mengaku dosa kita dan memohon pengampunan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari jemaat kita berdiri, kita akan membuka kebaktian kita hari ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatannya akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pujikan satu pujian penghormatan untuk Tuhan dari KPPK nomor 28, Mulia. Bagi
Raja atas segala raja, termulialah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami kembalikan kepadamu ya Bapa, di saat kami boleh menikmati hari yang indah yang sudah Engkau berikan untuk kami. Kami boleh merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua di sepanjang 1 minggu yang sudah boleh berjalan. Kami sudah dapat melakukan segala aktivitas, tugas dan kewajiban kami. Pelayanan kami sudah dapat lakukan karena Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk itu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah terbesar yang sudah Engkau berikan untuk kami yang tidak layak ini. Dengan mengorbankan anak-Mu yang tunggal Tuhan kita, Engkau sudah menyelamatkan kami yang berdosa ini. Terima kasih Bapa untuk karya penebusan yang begitu indah untuk kami. Bapa kekal dalam surga, kami bersyukur dari rumah kami masing-masing kami datang membawa segala pergumulan kami, segala apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi cita-cita kami ke depan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Pergumulan sakit penyakit, pergumulan usaha, dan pergumulan yang lain Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Hari ini, bersatu hati dari rumah kami masing-masing, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai dengan berakhirnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kami, Tuhan memberkati dan memimpin kami, agar ibadah kami pada saat ini boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyadari Bapa, bahwa dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini, kami banyak kali mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati sesama kami, mendukakan hati istri kami, mendukakan hati suami kami, anak-anak kami, orang tua kami atau sama kami. Untuk itu Tuhan kami mohon, Engkau mengampuni kami Bapa, agar kami layak beribadah kepadamu pada saat ini. Sekali lagi Tuhan kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai dengan berakhirnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pujikan satu pujian untuk Tuhan dan sambil menyambut firman Tuhan dan sekaligus akan dirangkai dengan sakramen baptisan. Kita pujikan lagu Kau yang Terindah. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. ku sembah Kau ya Allah, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau menguduskan hari ini, khusus kami bakti kepadamu. Kami hamba-hambamu memerlukan Tuhan, kami memerlukan firman-Mu sebagai pedoman pegangan hidup kami. Lawat kami hari ini, berbicara kepada tiap-tiap pribadi kami, ke dalam kehidupan kami, agar firman yang kami belajar hari ini boleh menjadi berkat untuk kehidupan kami. Kami boleh berbagi dengan sesama kami yang masih tersesat di lorong-lorong dunia ini. Kami mohon terang Roh Kudus mengusir kabut gelapan dosa, kuasa gelap, agar hati pikiran kami tertawan dan tertuju sepenuhnya kepada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mohon berkat-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Mari rekan-rekan silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, hari ini tema kita anti vaksin dan anti Kristus. Kita tidak bisa bicara dan selesaikan hari ini karena waktu yang terbatas, tapi kita akan melanjutkannya juga setelah kita menyelesaikan secukupnya untuk hari ini. Saya akan mengajak kita untuk membaca dari 1 Yohanes 2 1 Yohanes pasal 2, saya baca beberapa ayat. Ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19, mereka berasal dari antara kita. Antikristus itu berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ayat 23, sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Ayat 26, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita hari ini.
Selamat dan berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika vaksin Sinovac tiba di tanah air, siapa orang yang paling pertama menerima suntikan vaksin itu? Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat negara, tenaga kesehatan, dan seterusnya sampai kepada kita. Berapa hari ini kita sudah membaca ataupun mendengar bahwa Indonesia berada di peringkat ke-6 dari lebih dari 190 negara di dunia yang berhasil menangani pandemi COVID-19. Di peringkat ke-6. Ini suatu prestasi yang sungguh luar biasa. Saya berpikir barangkali Indonesia bisa berada di urutan teratas seandainya saja tidak ada penolakan terhadap vaksinasi di negara kita. Seperti kita ketahui bahwa salah satu anggota dewan menolak dengan tegas, terang-terangan, ya sehari sebelum Presiden Jokowi menerima suntikan vaksin itu. Banyak orang tentunya terkejut karena sikap anti vaksin ini dinyatakan oleh seorang pemimpin, dalam hal ini adalah seorang wakil rakyat. Sikapnya yang demikian juga sikap beberapa orang yang menolak itu tentunya mendorong lebih banyak orang menjadi anti terhadap vaksin COVID-19 sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di Kota Jayapura sedang digelar gebiar vaksin. Pemerintah kota ini berharap dapat mencapai 80%. Paling tidak sebelum PON itu kita dapat 80%. Bapak Wali Kota bilang kalau bisa kita dapat 5.000 sampai 10.000 orang. Wow. Luar biasa. Ada harapan untuk mencapai begitu banyak, artinya kita melihat di kota ini banyak orang juga yang belum divaksin. Badan Pusat Statistik melaporkan hasil sebuah survei. Mengapa orang belum atau tidak menerima vaksinasi ini? Secara teknis, faktor kesehatan, sedang hamil, sarana dan akses jalan yang sulit, itu alasan-alasan. Tapi ada 4 alasan lagi dikemukakan. Pertama itu mencari lokasi yang menyediakan kuota vaksinasi. Yang kedua, mereka yang khawatir akan efek samping. Yang ketiga itu mereka yang ragu akan efektivitas dari vaksin ini. Jangan-jangan sudah divaksin juga kita tetap akan kena corona dan mati misalnya. Yang keempat itu ada yang menunggu jadwalnya untuk menerima vaksinasi ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, alasan-alasan seperti itu umum kita dengar atau kita baca, kita lihat atau kita sendiri sebagai warga masyarakat mengalaminya. Tetapi sebagai jemaat Tuhan, kita perlu ketahui bahwa ada sebagian orang Kristen tidak mau menerima vaksin itu karena masalah kepercayaan atau doktrin. Khususnya soal vaksin COVID-19 ini dikaitkan dengan antikristus atau lambang 666 dalam kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Apakah angka 666 adalah tanda yang menunjuk kepada antikristus? Dan apakah artinya tanda di dahi dan di tangan kanan? Dan seterusnya. Banyak tafsiran menjelaskan dan memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Khotbah kita tidak bisa mencakup semua jawaban dan penjelasan itu hari ini. Kita tidak membicarakan kitab Wahyu itu pada hari ini. Itu dalam khotbah berikut. Pada
penjelasan hari ini saya akan mengajak kita melihat bagian Alkitab yang secara eksplisit menyebut atau menggunakan kata antikristus. Hanya surat-surat Rasul Yohanes, surat 1 Yohanes dan surat 2 Yohanes. Surat-surat ini dipakai kata antikristus. Karena itu dari ayat-ayat yang tadi kita baca kita dapat melihat ada sebutan antikristus di sana. Pengertian dasar anti dalam bahasa Yunani adalah sebaliknya atau sebagai ganti bagi. Itu pengertian anti dalam bahasa Yunani. Berangkat dari pengertian seperti ini, maka antikristus berarti seorang yang menggantikan Kristus atau melawan Kristus. Itu dalam Yohanes, kalau kita memperhatikan ajaran perjanjian baru, sebagaimana digambarkan antikristus itu meninggikan diri dan menentang Kristus. Maka pengertiannya kalau kita gabung seperti ini, antikristus adalah yang menentang dan melawan Kristus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3 kita tadi tidak baca. Tapi di sana istilah antikristus dengan jelas dipakai secara impersonal, tidak menunjuk kepada pribadi. Dikatakan demikian. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, bidat utama, ajaran sesat utama yang dilawan oleh Rasul Yohanes melalui suratnya ini adalah gnostisisme. Salah satu kesesatan orang-orang gnostik adalah mereka menyangkali realitas inkarnasi Kristus. Mereka berpendapat bahwa materi adalah jahat. Daging, darah ini adalah materi. Ini jahat. Sehingga tidak mungkin Allah masuk ke dalam sebuah tubuh jasmani. Sebab itu Kristus seolah-olah, ini yang dosetis, seolah-olah memiliki tubuh ketika ia ada di dalam dunia. Jadi bukan sungguh-sungguh memiliki tubuh, seolah-olah. Ajaran semacam ini adalah bidat yang mematikan sebab menyangkali inti berita Injil. Jika Kristus tidak mengambil natur manusia dengan tubuh seorang manusia, maka manusia tidak akan memiliki seorang pengantara sejati, dan tidak akan ada penebusan bagi kita, serta kita akan masih tetap berada di bawah kuasa dosa. Karena alasan inilah maka Rasul Yohanes menegaskan bahwa setiap roh yang menyangkali Yesus telah datang sebagai manusia, yaitu mengambil tubuh seorang manusia sejati, itu adalah roh antikristus. Perlu kita perhatikan bahwa di sini Yohanes berbicara tentang antikristus secara impersonal, tidak menunjuk kepada pribadi seseorang, pribadi tertentu. Dalam hal ini kita tahu menunjuk kepada bidat misalnya, ajaran sesat. Rasul Yohanes juga mengekspresikan konsep yang sama dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Tadi kita sudah baca. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dan dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Di dalam ayat ini antikristus dimengerti sebagai seseorang. Karena kata Yunani ada artikel kata sandang ho dipakai di sana
menunjuk kepada pribadi seseorang. Dan orang tersebut telah hadir pada masa Rasul Yohanes. Bahkan sebagai seorang yang termasuk dalam kelompok orang percaya pada masa itu. Kalau kita tadi baca dalam ayat 18 dan 19, dikatakan mereka berasal dari antara kita. Disebut mereka. Pertama dia bilang seorang antikristus akan datang. Banyak antikristus di antara kita. Mereka berasal dari antara kita. Jadi ada seorang akan datang dikatakan, tapi ada juga banyak di antara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita tahu Rasul Yohanes bilang antikristus itu dari antara kita, dari dalam jemaat, bukan sesuatu yang datang dari luar jauh dari sana. Kalau kita mendengar, membaca tentang teori konspirasi, mungkin saudara sudah melihat videonya yang menyatakan bahwa dana pembuatan vaksin COVID-19 disponsori oleh Bill Gates, di mana dia mensertifikatkan semua orang yang divaksin dan masuk ke dalam satu data besar. Lalu dari sini mereka menghubungkan upaya memasukkan benda mikrochip ke dalam tubuh manusia. Dan lewat vaksin, ya, chip itu berupa cairan. Sebelumnya dikatakan bahwa yang menerima vaksin akan dimasukkan mikrochip. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kaum literalis, orang-orang yang menafsirkan Alkitab secara hurufiah, termasuk kitab Wahyu, mereka percaya bahwa tanda atau lambang pada dahi dan tangan kanan dalam kitab Wahyu 13 ayat 16 itu adalah mikrochip yang dimasukkan ke dalam tubuh. Orang yang dimasukkan benda mikrochip ini disebut antikristus, dan antikristus akan memaksakan sistem keuangan dunia menjadi satu, dan yang bisa bertransaksi hanya orang yang punya tanda di dahi dan tangan kanan. Itu sebabnya mereka berkata bahwa vaksin ini wajib ditolak. Apakah benar Bill Gates melakukan sumbangan vaksin dan mewajibkan orang yang menerima akan dimasukkan mikrochip sehingga bisa didata? Ternyata memang ini adalah hoax, berita bohong. Ini adalah teori konspirasi yang awalnya dibangun oleh sebagian orang di barat sana. Pada awalnya mereka menuduh Bill Gates akan mengambil keuntungan dari masalah COVID-19 ini. Lalu teori konspirasi ini yang semula memang muncul di Amerika Serikat disambar oleh para hamba Tuhan fundamentalis untuk menjelaskan bahwa Bill Gates adalah bagian dari antikristus. Bill Gates sendiri sudah membantah tudingan ini, dan media-media besar di Amerika Serikat juga sudah menyatakan ini adalah berita bohong. Tidak ada bukti, dan ini adalah teori konspirasi. Apakah antikristus akan datang dari luar persekutuan jemaat Kristen, atau dari antara jemaat Tuhan? Ayat-ayat yang kita baca memang bilang dari jemaat Tuhan dan jumlahnya banyak. Dalam surat Rasul Yohanes itu menunjuk kepada guru-guru palsu yang menyangkali bahwa Kristus telah datang dalam rupa manusia. Anthony Hukema yang bukunya saya banyak pakai, dia katakan kita bisa menyebut guru-guru palsu ini sebagai pendahulu antikristus yang terakhir. Jadi seorang antikristus yang akan datang, Anthony Hukema bilang itu pada akhirnya memang ada seorang yang akan datang menakutkan memang.
Tetapi sekarang ini bersama dengan kita muncul banyak. Itu pada zaman Rasul Yohanes, dia bilang di antara kita banyak. Jadi Yohanes melihat banyak antikristus yang telah bangkit pada zamannya. Maka tidak heran bila ia menyimpulkan bahwa pada masa sekarang ini, waktu yang terakhir, ayat 18. Jika demikian halnya, kita bisa menduga secara pasti bahwa untuk kita yang hidup zaman ini, kita akan terus menjumpai orang-orang dan kekuatan-kekuatan antikristus di setiap zaman sampai Kristus datang kedua kalinya. Karena itu sama seperti tanda-tanda zaman lainnya, seperti kesengsaraan besar, kemurtadan, ada perang, kelaparan, gempa bumi, itu merupakan tanda-tanda di dalam zaman antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangannya yang kedua. Dan sangat relevan bagi gereja zaman sekarang ini. Kita harus senantiasa berjaga-jaga terhadap banyak antikristus, ajarannya maupun perbuatannya. Kita yang masih hidup dan menanti Kristus akan datang, kita akan berhadapan dengan banyak antikristus. Kita perlu waspada terhadap ajarannya maupun perbuatannya. Dalam terang seperti ini, ajaran tentang seorang antikristus dari kitab-kitab lain akan kita perhatikan dalam pemberitaan firman Tuhan di waktu-waktu akan datang. Mari kita perhatikan bahwa selain kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap antikristus yang akan datang pada akhir zaman. Konsep Yohanes tentang seorang antikristus ini memang dia mengerikan di dalam gambaran yang diberikan oleh kitab-kitab lain dalam Perjanjian Baru. Kita perlu bertanya di akhir dari pelajaran hari ini, apakah vaksin COVID-19 akan membuat kita menjadi bagian dari antikristus? Apakah karena saya menerima itu, saya ini memang jadi bagian dari antikristus? Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar, kita perlu berdoa, dan kita akan melanjutkan belajar tentang hal ini di waktu akan datang. Pada hari ini ada orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, yang hidup dan perbuatannya mau disesuaikan dengan ajaran Kristus, mengikuti teladan hidup Kristus. Mereka mengaku percaya dan dibaptis. Karena itu dalam kebaktian hari ini kita akan selenggarakan sakramen baptisan kudus. Mari kita berdoa sebelum kita melaksanakan baptisan. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Engkau memberkati kami dalam hari-hari kami, hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh lewati karena pertolongan Tuhan. Di masa antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua kami hidup, kami menghadapi banyak antikristus. Hidup mereka, ajaran mereka, perbuatan mereka menantang kami untuk terus menyatakan tekad kami dalam mengiring Tuhan, teguh dalam kepercayaan kami, setia dalam melakukan kehendak-Mu sampai hari terakhir. Engkau lindungi dan jaga kami dalam kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas orang percaya, anggota keluarga Allah
yang Tuhan anugerahkan untuk kami bersama hidup di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kami boleh mendapat pembinaan, perawatan, pengasuhan secara rohani oleh tuntunan Roh Kudus melalui gereja ini. Engkau akan terus menguat kokohkan kami teguh berdiri ketika melewati berbagai keadaan yang menandai akhir zaman tiba. Tuhan pimpin dan tolong, topang dan kuatkan kami. Tidak ada yang bergeser, tidak ada yang menyimpang ke kiri ke kanan, tidak ada yang membelakangi Tuhan, tidak ada yang menyangkal Engkau, tidak ada yang mengikuti jalan antikristus. Kami mau hidup bagi Tuhan. Tolong topang, kuatkan dan teguhkan kami. Hari ini kami doakan untuk saudara-saudara kami yang sakit, lurkan tangan-Mu dan jamah. Saudara-saudara kami yang berduka, dalam kedukaan mereka Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami doakan pejabat pemerintah di negeri ini yang mengusahakan vaksin dapat sampai kepada setiap warga masyarakat. Tuhan tolong pelayanan ini dapat disambut dengan baik. Masih adanya penolakan sampai hari ini, kami mohon Tuhan lembutkan hati mereka, bukakan pengertian mereka, boleh ikut ambil bagian bersama kami untuk dapat melawan dan menang atas COVID-19 yang sudah ada sepanjang 1 tahun lebih. Kami mohon perlindungan dan pemeliharaan Tuhan untuk setiap kerja keras dan pelayanan. Para tenaga medis, para medis, tenaga kesehatan yang bekerja. Mereka boleh memuliakan Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang mereka kerjakan dengan segala resikonya. Pelihara dan berkati untuk Bu Ani Uneputi, Bu Paulina Watahas dari Foni Persulesi, Pak Harol Manugan dari Ayu Palimbunga, Pak Albinus Kobis, Bu Elim Mangayun, Bu Sara Mangge, Bu Melani Chong dari Yoswita Damayanti, Pak David dan Bu Kesia Pranata, Bu Deborah Pranata, Pak Tedion Kusbin dari Grace Tauran, dari Stevi Tauran, Bu Ranitan, Bu Manuela Kriscahyani, Yang Wismiarso, Pak Geri Dalabaso dan Bu Oktaviani Hidemi, Pak Nikolas dan Bu Sopi, bersama banyak rekan lainnya dalam pengabdian kasih mereka bersungguh-sungguh dengan segala resiko. Tuhan berkati juga keluarga mereka. Miserahkan untuk hidup jemaat Tuhan, keluarga, pekerjaan, masa depan. Tuhan pimpin anak-anak, pendidikan mereka tempuh secara daring maupun luring. Tuhan pimpin dan tolong mereka yang dekat dan yang jauh, anak-anak yang sudah dewasa, yang bekerja, yang mencari kerja, yang sudah berkeluarga, yang merencanakan akan berkeluarga. Pimpin mereka. Tolong mereka dalam hidup hari-hari. Mereka setia kepada Tuhan dan pengajaran Tuhan. Tidak ada yang menjadi antikristus karena meninggalkan Tuhan. Kami mohon Tuhan memelihara dan memberkati keamanan di provinsi ini dan di Papua Barat. Kami serahkan untuk TNI dan Polri yang mengamankan, menangani semua yang perlu, juga gejolak-gejolak yang ada di tengah masyarakat. Tuhan tolong dapat teratasi dengan baik, dan khusus keadaan saat menjelang PON 20 di Papua ini, kami mohon berkat Tuhan, pertolongan-Mu. Setiap relawan, panitia, semua orang yang bekerja dan kami seluruh rakyat di provinsi ini mendoakan dan memberi dukungan sehingga PON boleh terlaksana dengan baik. Kami warga Kota Jayapura sekitarnya juga beberapa event akan diselenggarakan di kota ini. Dalam kehidupan kami, pergaulan kami di kesempatan PON kali ini, Tuhan jaga dan lindungi juga karena kami sedang melewati masa pandemi. Kami mohon berkat Tuhan.
Kami pada kesempatan ini akan melaksanakan sakramen baptisan kudus. Tuhan, Engkau yang pimpin dan berkati, nama-Mu dipermuliakan. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Kristus, sakramen baptisan kudus pada hari ini akan diterima oleh Saudara Eng Willy dan Saudari Desi. Mari silakan ambil tempat di depan sini ya. Bapak Ibu Saudara, Gereja Kristen Kalam Kudus tidak menyelenggarakan baptisan anak atau baptisan bayi, tapi baptisan dewasa. Tiap orang yang dibaptis bayi, kita tidak membaptis. Setiap orang yang dibaptis bayi hanya mengaku percaya dan diteguhkan imannya. Kita menyelenggarakan baptisan dewasa untuk orang-orang yang sudah besar, mengerti Injil, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya akan membacakan amanat agung Tuhan, Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Apa yang kita selenggarakan hari ini adalah ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Kita sebut baptisan kudus adalah sakramen karena diperintahkan oleh Tuhan Yesus langsung dan kita melaksanakannya. Juga perjamuan kudus kita sebut sakramen karena perintah Tuhan Yesus untuk kita laksanakan, mengingat pengorbanan kasih-Nya. Saya baca Roma 10 ayat 9 dan 10. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Di Kekaisaran Romawi tidak ada Tuhan selain kaisar. Karena itu Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Roma, ia menulis kata-kata ini, "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan." Ini bagi orang-orang jemaat di Roma ini, pengakuan seperti ini adalah mereka melawan kaisar sebagai Tuhan. Itu artinya mereka bisa disembelih, mereka bisa dibunuh, mereka bisa diadu dengan binatang, bisa dibakar. Jadi ketika seorang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, nyawanya jadi taruhannya. Pada hari ini ada saudara-saudari kita berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat, mereka mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Menyerahkan diri kepada Tuhan dan kemudian kita akan laksanakan baptisan. Hidup dan mati mereka di dalam Tuhan. Masuk ke dalam air, mereka menguburkan hidup lama mereka. Mati bersama Kristus. Ketika keluar dari air, lambang untuk hidup bagi Tuhan. Melayani, memuliakan Tuhan. Sebelum saya membaptis mereka, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan kiranya dari bisa menjawab dengan
jelas, lantang, tegas di hadapan Tuhan. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Apa jawab saudara? Ya, aku percaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan kita berdiri bersama orang percaya di segala tempat, sepanjang segala abad. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk, saya akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Yang ketiga, apakah saudara dengan sungguh-sungguh berjanji menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas panggilannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Kalam Kudus? Apa jawab saudara? Ya, aku berjanji. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam kolam baptisan. Ya Tuhan, demikian pengakuan, percaya, dan janji saudara-saudari ini di hadapan-Mu, saksikan jemaat, para malak surga dan saleh-saleh. Kami akan segera membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Engkau dipuji dan dimuliakan hari ini selama-lamanya. Amin. Dari Desi, atas dasar pengakuan-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat dan kepercayaan-Mu, dan atas janji dan tekad-Mu untuk mengiring Yesus seumur hidup, hari ini sebagai wakil Allah dan hamba Yesus Kristus, aku membaptis Engkau demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Terpuji Engkau Bapa, Anak, Roh Kudus. Teguhkan anak-Mu, pimpin jalan hidupnya mulai hari ini. Memberkati, melihara, menolong Engkau dalam pertumbuhan-Mu dilanjut, dalam keluar masuk-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Darah William.
Saudara Willy, atas dasar pengakuanmu di hadapan Tuhan dan jemaat tentang kepercayaanmu, atas dasar janji dan tekadmu untuk mengiring Tuhan, meneladaninya, melakukan ajarannya dalam hidupmu panjang umur hidup. Saya sebagai wakil Allah dan hamba Yesus Kristus membaptis engkau hari ini demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Terpuji engkau Bapa, Anak, dan Roh Kudus sekarang selama-lamanya. Hidup Saudara Willy mulai hari ini, Tuhan ubahkan dan pimpin, baharui terus, kuduskan. Kau pelihara dan berkati, Kau melihara dan menolong. Kiranya Tuhan memberkati engkau dalam keluar masuk, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jemaat Tuhan, kita sudah ikuti bersama sakramen baptisan kudus, dan tentunya kita tahu bahwa akan ada sukacita yang begitu besar saat seorang mengaku percaya. Ada sukacita yang begitu besar di sorga. Kita juga sebagai jemaat, kita wajib menyambut mereka sebagai anggota keluarga yang baru. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, kita akan memasuki bagian kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, dan ada beberapa catatan seperti yang sudah kita dengar di awal, bahwa persembahan syukur ini kita kumpulkan walaupun dari rumah kita masing-masing. Nanti kita boleh menyerahkannya kepada Ibu Christine Marentek di kantor gereja setiap jam kerja, dan juga bisa kita transfer melalui nomor rekening BCA 814 036 3678 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Nah, untuk menyambut persembahan ini kita akan pujikan satu pujian, pengharapanku hanya Yesus saja. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Dia pun selamat dan kemenanganku, Yesus dia. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku,
Yesus menebus dosaku. Dia pun selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, kesempatan yang indah Engkau berikan lagi kepada kami untuk memberikan persembahan syukur kami, sebagai ungkapan syukur kami atas apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami mau menyerahkan ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, biar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pelayanan di gereja-Mu. Kami berdoa menyerahkan masing-masing kami, pribadi lepas pribadi kami, keluarga kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau terus mengajar kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan pujikan doksologi, dan setelah itu kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Yeremia Swebu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Kau telah mimpin memberkati kami beribadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk puji-pujian, doa-doa kami, juga firman Tuhan, dan sakramen baptisan yang boleh terlaksana. Karena pertolongan Tuhan, kami boleh melewat semua dengan baik dan lancar, tanpa gangguan, dan kami mohon hidup kami setelah ini tetap dalam pemeliharaan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, sumber segala berkat, kembali ke dalam kehidupan kesehari-harian kita, nikmati mengalami berkat-Nya, memuliakan Dia. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, demikian kebaktian kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk para pelayan, setiap pelayanan yang kita berikan, juga tim teknik yang boleh membantu berkati. Di akhir kebaktian ini, majelis akan serahkan sertifikat baptisan dan juga Alkitab untuk
Saudara Eng Willy dan Saudari Desi, mari silakan ambil tempat depan. Penginjil Jenny akan menyerahkan Alkitab dan sertifikat. Ujian kita foto dulu. Ayo. Kami tutup dengan foto.